bawahnya sebaliknya ini ada banyak kaki-kaki yang banyak sekali ya. Dan biasanya ini akan disimpan di motherboard dengan bisa dibuka tutup gitu ya, dibuka pasang. Nah, kita flashback dulu. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa di arsitek komputer kita mengenal 3 komponen utama kan, yaitu CPU yang akan kita bahas ya. Kemudian memori utama yang sudah kita bahas ya, ada jenisnya macam-macam, ada dynamic RAM, static RAM, ada ROM gitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian input output modul juga kita sudah bahas ya. Ini adalah interface ya, interface untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan dunia luar motherboard ya. Seperti misalnya monitor, gitu ya, keyboard, printer, hard disk dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi kita akan fokus ke CPU di sini. Nah, konsep dasar CPU ya, adalah sebagai pengolah ya, pemroses di dalam sebuah sistem komputer, ya, pemroses atau penghitung komputer. Tempat berlangsungnya eksekutif program ya, prosesor atau mikroprosesor. Ya, jadi di sini ada main memory dan ini sangat erat sekali hubungannya dengan CPU ya, main memory ini, karena memang semua instruksi yang ada di main memory ini akan diolah oleh CPU ini. Kan sesungguhnya kalau Anda menyalakan sebuah komputer kan pertama kali yang jalan kan operating sistemnya, software operating sistemnya, baik itu Windows, Linux ataupun yang lainnya ya, Android dan sebagainya. Itu kan nanti adanya biasa di hard disk ya, di luar gitu ya. Nah, ini hard disk ini biasanya disimpan ke main memory dulu, kemudian baru diproses oleh CPU ya. Karena kita tahu bahwa main memory ini kan dia akan hilang datanya kalau tidak ada power supply-nya atau tidak ada listriknya. Sedangkan program baik itu operating system maupun aplikasi simpannya kan di hard disk ya, di hard disk karena dia memang bisa menyimpan data gitu ya. Nah, ketika mau dipakai dia alihkan ya data-data itu ke main memory ya ketika komputer dinyalakan, kemudian diproses oleh CPU ya. Oke ya. Jadi CPU ini akan memproses semua instruksi yang ada di main memory ya. Jadi kan program baik OS ataupun aplikasi itu kan isinya adalah instruksi-instruksi gitu ya. Instruksi 1 sampai dan seterusnya itu. Nah, itu semua disimpan dulu ke main memory ya. Main memory disimpan, setelah itu baru dieksekusi oleh CPU. Nah, di dalam CPU terdapat elemen-elemen yang utama adalah ALU ya, Arithmetic Logic Unit. Aritmetik artinya aritmetik itu adalah operasi matematik ya, kayak tambah, kurang, kali, bagi ya. Kemudian ada logic unit. Logic unit itu seperti misalnya AND, OR gitu ya, rangkaian-rangkaian digital ya, logic unit ya. Kemudian yang kedua adalah control unit ya, dia untuk mengontrol semua instruksi-instruksi yang ada, kemudian dilakukanlah controlling oleh unit control ini ya untuk komponen-komponen elektronik yang lainnya ya, baik input output memori ataupun ALU sendiri gitu ya. Nah, yang ketiga ada register ya. Register ini kita tahu bahwa ini sesungguhnya kan memori juga ya, memori yang ada di dalam CPU. Memori dalam CPU itu jenisnya bukan dynamic RAM tapi static RAM, statik ya. Kenapa statik? Karena memang dia mesti cepat gitu ya, kecepatannya tinggi, kemudian juga dia tidak lambat seperti dynamic RAM ya. Ya, oke ya. Dynamic RAM itu biasa digunakan di main memory ya, di main memory karena kan memang main memory ini butuh kapasitas yang besar ya. Kita tahu bahwa kapasitor menyimpan listrik itu dari switching satu transistor ya untuk dynamic RAM. Tapi kalau static RAM kan satu bit itu diwakili oleh 6 transistor ya, kita masih ingat itu ya. Saya flashback aja. Kemudian yang 4 adalah bus internal sendiri ya, yang ada di dalam CPU sendiri. Jadi bus itu tidak hanya di luar CPU ya. Di luar CPU kan kita tahu ada bus data, bus alamat, bus kontrol ya, bus kendali. Nah, di dalamnya sendiri juga ini adalah bus juga gitu ya. Jadi untuk menghubungkan ALU, register, control unit, clock, bus internal CPU ini semua dihubung-hubungkan dengan bus gitu ya. Dan ini bus sistemnya adalah yang tadi ya, ada data bus, ada control bus, ada alamat bus. Oke. Nah,
Control unit sendiri adalah berfungsi mengendalikan seluruh operasi perangkat keras komputer tadi, gitu ya. Melalui apa? Melalui interpretasi instruksi-instruksi dalam program yang sedang dieksekusi. Tadi kan tiap eksekusi diproses oleh CPU, gitu ya. Nah, control unit ini akan mengeluarkan sinyal-sinyal kendali, gitu ya. Jadi arithmetic unit alunya mesti bagaimana, memorinya mesti bagaimana, input outputnya harus bagaimana. Ini adalah dikendalikan oleh control unit ini ya, adanya di CPU gitu ya. Oke. Nah, contohnya misalnya instruksi add. Add itu kan tambah ya. Menambahkan R1 ya. Yang dengan yang ada di memori alpha ini ya. Jadi interpretasinya operasi penjumlahan data yang disimpan di dalam register R1 ya. Jadi dalam CPU ada register tadi kan ya, disimpan di dalam register R1 dengan data yang disimpan di alamat memori alpha ya. Hasil penjumlahannya disimpan di register R1. Ini misalnya ya, ini misalnya. Nah, sinyal kendali sendiri ini adalah membaca data dari memori dan data dari register. Tadi kan mengaktifkan operasi penjumlahan di dalam ALO, menyimpan hasil penjumlahan ke register. Ini semua dihasilkan oleh sinyal kendali ini ya, oleh control unit ini gitu ya. Jadi perintah-perintahnya nanti oleh sinyal-sinyal ini gitu ya, oleh control unit ini ya. Kemudian arithmetic logic unit ya tadi ya berfungsi melaksanakan operasi aritmatik. Aritmatik itu fungsi-fungsi operasional matematik gitu ya, seperti tambah, kurang, bagi dan seterusnya. Dan juga operasi logika seperti AND, komparator gitu ya, OR dan seterusnya ya. Kalau ini kan adder, multiplier, ini kan aritmetik gitu ya. Kayak mudah-mudahan Anda masih ingat. Kemudian ini adalah contoh ya. Ini contoh dari arithmetic unit ya. Arithmetic logic unit ini dia memproses data yang ada di A dan B ya, keluarannya adalah F gitu ya. Ini adalah sinyal-sinyal kendali tadi ya yang dihasilkan oleh control unit, sinyal-sinyal kendali ini. Jadi perintahnya arithmetic logic ini apa? Apakah penjumlahan, perkalian, pengurangan, atau AND or operasi-operasi logik atau apa gitu ya. Nah, data-data inilah yang diproses gitu ya. Di sini contohnya adalah datanya bitnya ada 4 bit ya. Ini contoh untuk ALU yang zaman baheula ya, periode pertama lah ya. Kalau sekarang kan satu data ini adalah panjangnya bisa 64 bit kan ya. Kita tahu ada komputer yang 32 bit, ada yang 64 bit ya. Jadi kalau Anda mendownload sebuah aplikasi misalnya Microsoft misalnya ya, Office gitu ya. Nanti kan ada pilihan apakah mau sistemnya 32 bit atau 64 bit. Ini maksudnya ini ya. Panjang instruksi setnya 64 bit ya. Kalau di sini contohnya 4 bit ya, 0 sampai 3. Ini juga 0 sampai 3. Nanti hasilnya sama 0 sampai 3 juga ya. Untuk yang 64 bit tentu panjangnya 64 bit gitu ya. Kelebihannya apa ya? Tentu makin panjang bitnya prosesnya juga makin cepat kan. Dia bisa paralel ya. Kalau ini kan 4 gitu prosesnya kan 4 bit. Jadi satu kali instruksi itu 4 bit yang diproses gitu ya. Tapi kalau 64 bit sekaligus 64 bitnya yang diproses gitu ya. Jadi Anda kebayang ya, makin panjang makin banyak yang bisa diproses, makin cepat artinya gitu ya. Maka kemampuannya makin besar gitu ya. Oke, nah register-register yang ada di CPU ini juga ada 2 macam gitu ya. Ada register umum yang tadinya R1 sampai RK gitu ya. Kemudian ada register khusus seperti misalnya PC ya, IR ya, instruksi register, program counter, akumulator gitu ya. Memory address register, memory buffer register gitu ya. Nah, ini register-register yang khusus. Nah, kalau kita lihat di dalam sebuah CPU ya, selain arithmetic unit yang dia mengolah semua data-data yang perlu diolah gitu ya, sesuai dengan instruksinya gitu ya. Juga ada beberapa tadi ini ada register yang umum ya, register dari 0 sampai R1, R2, R3 dan seterusnya ya. Dan ini adalah yang pink ini adalah register yang khusus tadi gitu. Ada IR, instruksi register, ada program counter, ada memory access register dan seterusnya ya. Termasuk juga prosesor status word. Nanti kita lihat ya, ini fungsinya untuk apa. Nah, control unit tadi mengeluarkan sinyal-sinyal kendali tadi gitu ya, untuk dikeluarkan melalui bus kendali ya. Kita ingat
bus itu kan ada 3 macam ya. Yang eksternal bus itu ada bus kendali, ada bus alamat, dan bus data ya. Bus data tentu dia akan mengeluarkan data-data ya. Kalau yang bus alamat tentu dia akan mengeluarkan data-data alamat gitu ya. Nah, oke ya. Jadi ini fungsi-fungsinya register-register ini sebetulnya kan memori juga ya. Yaitu sudah bahas. Jenisnya adalah static RAM ya, bukan dynamic RAM. Kita masih ingat ya. Jadi baik ini R0 sampai Rn-1 ataupun yang khusus ini yang ping gitu ya. Ini adalah sebetulnya memori gitu. Memori yang jenisnya static ya, static RAM yang terbuat dari flip-flop ya. Jadi satu bit diwakili oleh satu flip-flop. Satu flip-flop isinya ada sekitar 6 transistor kan, masih ingat ya, oke. Nah, selain itu semua register ataupun kotak-kotak ini ya, ALU, register, control unit, ini semua dihubungkan dengan internal bus yang ada di CPU sendiri gitu. Kalau yang keluar kan tadi external busnya ya. Oke, ini saya kira ini definisinya ya kita sudah bahas dan kita sudah paham lah ya. Kemudian ini juga sama. Nah, mungkin ini yang baru ya, program atau prosesor status word ya. Ini memang baru muncul di sekarang ini. Sebetulnya dia itu adalah register yang akan mencatat informasi status prosesor. Jadi dia disebut juga flag register atau apa namanya, peringatan ya, peringatan bahwa dalam instruksi yang dikerjakan oleh prosesor, oleh ALU gitu ya, terdapat hasil yang bagaimana? Apakah hasilnya itu berupa operasi positif atau negatif, misalnya bit S ini ya. Kalau bit Z misalnya informasi apakah hasil operasinya 0 atau tidak sama dengan 0 dan seterusnya ya. Jadi flag status itu ya status daripada hasil pengolahan instruksi-instruksi yang dilakukan oleh pengolahan oleh ALU ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh dari flag-flag yang ada ya. Apakah itu hasil ALU-nya positif atau negatif gitu ya. Hasil ALU-nya 0 atau tidak sama dengan 0 dan seterusnya ya. Ini ada di sini status flag-nya adalah berupa register kan, register-register yang menunjukkan dia status flag-nya gitu. Oke. Dan ini adalah saya kira ini register ALU yang ada melakukan operasional terhadap register-register masukan maupun disimpan di keluarannya ya. Oke, kita lanjut ke ini adalah contoh daripada apa namanya, bagaimana sebuah data gitu ya atau instruksi disimpan di memori maupun di CPU gitu ya. Jadi kan CPU dan memori ini kan selalu berhubungan gitu ya. Jadi semua instruksi data-datanya disimpan di memori kan, kemudian baru diolah oleh CPU. Ya. Nah tentu dia harus berkomunikasi step by step. Jadi satu instruksi ya. Satu instruksi kalau dia prosesornya 64 bit tentu tiap 64 bit diproses. Ya. Kalau 32 bit ya tiap 32 bit ya diproses oleh CPU. Ya. Nah, ini stack ini adalah tempat penyimpanan data ya, yang harusnya diorganisasikan secara last in first out ya. Nanti kita lihat. Nah, ini misalnya untuk operasi penulisan ya, data ke dalam stack. Ini dianggap ini adalah satu register ataupun memori gitu ya. Jadi dalam memori atau register itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ini panjangnya bisa 64 bit ataupun 32 bit tergantung dari jenis komputernya ya. Kalau yang contoh yang tadi malah bisa 4 bit ya, cuma 4 bit ya. Kalau untuk yang prosesor yang lama ya. Prosesor yang baru ya 32 atau 64 bit ini panjangnya itu gitu ya. Ini kalau menulis ya dia berdasarkan dimulai dari bawah gitu ya, dari bawah. Jadi yang ini kosong belum ditulis ya memorinya atau registernya. Kalau yang ini ada penulisan pertama ya. Jadi ngisi pertama di lapisan pertama paling bawah gitu ya. Ini yang warna pink gitu ya. Kemudian penulisan yang kedua, penulisan yang ketiga dan seterusnya ya. Itu penulisan. Kalau pembacaan kebalikannya ya. Kalau pembacaan kebalikannya dari atas ke bawah gitu ya. Dia membaca satu-satu ke bawah gitu ya. Oke ya. Jadi memang dia selalu berurutan seperti itu gitu ya. Nah, di sini ini sebetulnya summary dari operasi penulisan gitu ya. Penulisan itu ke atas gitu ya. Jadi yang biru ini yang kosong ya. Yang pink ini sudah terisi data ya. Jadi dia menulis yang kosong dulu kan. Yang kosong ke atas itu bertahap gitu ya. Tapi kalau baca tentu dia ke bawah gitu ya. Dari yang ada
datanya, ya. Mulainya dari stack pointer -1 kalau dia baca. Tapi kalau operasi penulisan dilakukan pada stack A gitu ya. Itu ya, karena di sini masih kosong kan. Kalau ini kan sudah terisi, jadi yang terisi yang dibaca, yang kosong ditulis gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah salah satu sistem yang ada di komputer itu mengikuti timing clock gitu ya. Namanya clock ya. Clock itu biasanya dihasilkan oleh sebuah kristal, biasanya di alat elektronik, komponen elektronik namanya biasanya kristal ya. Kristal ini bisa membangkitkan sinyal pulsa gitu ya. Pulsa atau clock gitu ya, seperti ini. Clock ya. Jadi makin cepat ya, tentu instruksinya juga makin cepat ya. Prosesor itu makin cepat, komputer itu makin cepat prosesnya gitu ya. Kita tahu nanti ada spesifikasi CPU itu kan ada yang 2,4 GHz sekarang ini ya. Kalau dulu mungkin waktu zaman tahun 75-an masih ordernya megahertz gitu ya. Sekarang udah gigahertz gitu ya. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Jadi clock ini adalah sebagai trigger ya. Trigger untuk melakukan operasional ya. Klik ya. Nah, ini contohnya bisa di Intel 8085 CPU. Ini tahun 75-an lah ya. Masih 4 bit ya. Ininya operasional processingnya ya. Kalau sekarang kan 64 bit atau 32 bit. Nah, ini isinya ya sama ya. Tadi sudah kita terangkan, ada akumulator, ada instruksi register dan seterusnya ya. Nah, ini bentuk IC-nya sendiri gitu ya. Ada beberapa kaki gitu ya. Jadi bentuknya kotak hitam gitu ya, IC. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu ada kaki-kakinya gitu ya. Nah, kaki-kakinya ini adalah sesuai dengan label-label yang ada di sini ya. Input-outputnya itu. Nah, ini saya coba bandingkan ya, Intel 8085 di tahun 76 ya, launchingnya ya. Ini masih menggunakan frekuensi ya. Ini clock rate-nya ya. Clock rate-nya 3, 5, dan 6 MHz. Artinya ordernya masih 6 MHz. Kalau kita bandingkan dengan yang kini gitu ya, Core i7 misalnya ya. Core i7 itu speed-nya sudah sampai frekuensi 2,5 GHz ya. Jadi ordernya udah berlipat 1000 kali gitu ya. Dari megahertz itu ke gigahertz itu kan 1000 ya, 1000 kali ya. Oke, nah kemudian yang lainnya juga demikian ya. Ini menunjukkan bahwa karakteristik ataupun spesifikasi dari Intel yang dulu yang sekarang jauh gitu, jauh banget gitu ya. Kita ingat dulu membahas bahwa di dalam isi CPU ini kan transistornya banyak sekali ya. Sekarang ini sampai puluhan miliar kan transistor isinya, itu artinya dia bisa menyimpan data sebanyak puluhan miliar bit gitu ya. Kalau yang dulu ini Intel 8085 ini kan bentuknya masih kotak ini ya, kotak hitam, kemudian kaki-kakinya sedikit ya, cuma ada beberapa kaki gitu. Kalau ini kan udah ratusan kakinya, di banyak sekali gitu. Nah, di sini isinya masih sedikit ya, transistornya itu kalau nggak salah sekitar berapa ya, ribuan lah ya. Kalau ini kan udah puluhan miliar ya isinya ya, jauh sekali gitu ya. Jadi dari kecepatannya juga jauh, dari kapasitasnya juga jauh, dan seterusnya. Jadi kita bisa membandingkan lah ya. Kemudian ini contoh arsitektur yang prosesor yang kekinian lah ya. Kan core-nya sekarang ada yang 4, ada yang 8 malahnya core-nya ya. Jadi dalam satu CPU itu tidak hanya satu inti gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa 8 inti di dalamnya itu ya, core-nya itu ya. Jadi di dalam satu CPU bisa berisi 4 atau 8 core gitu ya, inti ya. Kemudian di sini ada case-nya ya. Case ini kan register sebetulnya kan, register yang tadi kita bahas ya, ada registernya. Kemudian juga ini ada interface untuk berhubungan dengan dunia luar, input outputnya ya, input output modul ya. Baik itu dengan graphic adapter maupun dengan dynamic RAM ataupun memori ya. Oke ya, nah ini clock-nya ya, tadi saya sebut ini kristal osilator namanya. Osilator ini menghasilkan pulsa-pulsa clock gitu ya. Makin cepat ya, makin cepat processing di dalam prosesor ini gitu ya. Tapi tentu ada batasnya kan, karena secara fisik juga CPU ini punya keterbatasan dalam menerima kecepatan proses gitu ya.
Nah, ini contoh ukuran register yang berisi register dan padanan prosesornya ya. Ya, tadi kita sudah bahas ya. Yang 8085 itu mungkin kira-kira antara ini ya, antara 4 bit sampai 8 bit gitu ya. Kalau sekarang kan di sini ya, Intel Core ini bisa 64 bit ya. Ini cuman perbandingan saja. Kemudian ini saya coba kembali lagi mengingatkan ya, untuk yang Core i7 misalnya, transistornya kan udah miliaran ya isinya ya. Malahan tahun 2000-an ini sekarang ini isinya udah puluhan miliar gitu ya. Dalam satu CPU itu isinya puluhan miliar transistor. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa satu CPU itu bisa menampung puluhan miliar bit gitu ya. Cara membayangkannya seperti itu. Nah, ini kita coba untuk melihat eksekusi program oleh CPU itu kayak gimana ya. Sebetulnya kita sudah pernah bahas sedikit ya di pertemuan sebelumnya. Ya, ini sekarang kita ulangi lagi dan kita ingatkan lagi gitu ya. Bahwasanya bahwa dalam komputer itu kita harus ingat bahwa komputer ini adalah bahasa mesin biner gitu ya. Dia hanya mengerti 1 dan 0 saja kan ya. Jadi dia hanya mengerti kode-kode instruksi yang terdiri dari deretan 0 dan 1 ya. Jadi kalau ini kode instruksinya misal komputernya 64 bit ya. Jadi satu deret ini itu adalah 64 bit. Ini 64 bit, 64 bit, 64 bit dan seterusnya ya. Ini bahasa mesinnya ya, bahasa hardware-nya gitu. Nah, untuk menjembatani itu manusia kan nggak bisa berkomunikasi dengan bahasa mesin ini gitu ya. Tentu dia harus ada interpreternya ya. Makanya ada yang namanya bahasa assembler ya. Bahasa assembler ini terdiri dari instruksi. Mungkin sekarang ada yang namanya opcode ya, opcode ataupun kode-kode yang memang sudah disimpan biasanya di dalam sebuah ROM misalnya gitu ya. Di dalam sebuah ROM, sebuah BIOS gitu ya. Nah, ini adalah bahasa-bahasa assembling gitu. Nah, untuk manusia sendiri, programmer, tentu masih berat gitu ya kita berbahasa assembler ini ya. Karena harus mengingat kode-kodenya ya. Nah, diciptakanlah sebuah media untuk membantu manusia supaya bahasanya bisa mudah dipahami. Ada bahasa tingkat tinggi kan, bahasa pemrograman bisa tinggi seperti bahasa C misalnya sekarang itu ya, mungkin yang sekarang populer bahasa Python gitu ya, itu kan bahasa level tinggi gitu ya, berisi statement ini. Jadi artinya manusia sebagai user, programmer gitu ya, menggunakan bahasa kode level tingkat tinggi ini gitu ya, terdiri dari statement apa pakai Python, pakai bahasa C misalnya. Baru setelah itu oleh Python atau oleh bahasa C diterjemahkan menjadi bahasa assembler gitu ya. Sehingga nanti si komputer ya, CPU ngerti gitu ya instruksinya dalam bentuk kode-kode biner gitu ya. Jadi gitu ya ininya tahapannya, cara berpikirnya kita jadi demikian juga gitu ya. Oke ya, jadi manusia ini ternyata sangat banyak perantaranya ini untuk bisa berkomunikasi dengan komputer yang berbahasa biner tadi gitu ya. Oke, nah ini eksekusi program dilakukan per instruksi ya, tadi kita sudah bahas. Jadi setiap instruksi itu dikerjakan dulu oleh CPU itu gitu ya. Jadi satu-satu, instruksi ke-1, instruksi kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Kecuali nanti di programnya ada suatu instruksi jump misalnya. Jadi dari 1, kedua, ketiga, keempat, kemudian jump ke 9 ya. Jadi ada instruksi jam ke-9 ya. Jadi harusnya kan I1, I2 dari alamat 9, 10, 11, 12, tapi ada instruksi jam gitu ya untuk kembali lagi ke 9 ya. Jadi sini ya. Alamat 9 ke 10, ke 11, ke 12 ada instruksi jam balik lagi ke 9. Kemudian ke 10 lagi, ke 11, ke 12, ke 9. Terus aja gitu ya. Jadi biasanya kan looping, disebutnya kan looping kalau bahasa pemrograman gitu. Tidak hanya satu jalan saja, tapi kadang-kadang ada instruksi looping gitu ataupun jam. Oke, ini program sederhana penjumlahan A dan B ya. Mungkin ini contohnya agak kurang gitu ya. Nanti saya lihatkan contoh yang sebelumnya lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada lokasi di memori ya, mulai dari 00, 1, 2, 3 dan seterusnya ya lokasinya. Instruksinya tentu di sini contohnya ini 4 bit ya. Oh, bukan 4 bit ya. Mungkin ini lebih ya. 16 atau berapa gitu ya. Tapi ini kode heksanya adalah 004 ya. Heksanya ya.
kalau mnemoniknya adalah instruksinya load, ya. Load misalnya gitu. Kemudian keterangannya load itu adalah copy ya, ke akumulator ya, dengan alamat 4 ini ya. Nah ini saya kurang ini ya, kurang jelas gitu ya untuk bisa menerangkan contoh ini ya. Tabel ini sebetulnya kurang ya. Kalau kita lihat di sini juga tidak lengkap ya. Saya pakai yang lama aja ya. Jadi kita pakai yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa format instruksi itu ada opcode, ada address kan. Ini contohnya adalah contohnya ada 16 bit ya, dari 0 sampai 16 bit ini ya. Jadi 4 bit pertama adalah opcode ya. Ini opcode-nya contohnya misalnya 001 adalah istilah akumulator atau memori buffer register ya dengan data dari memori. Tapi kalau misalnya 010 itu simpanlah isi akumulator atau MBR ke memori. Kalau 0101 ya dia itu instruksinya adalah jumlahkan ya data dari memori dengan data dari akumulator ya, dan simpanlah hasilnya ke akumulator ya. Ini ya. Jadi ini adalah opcode-nya ya, 4 bit pertama ya. Bit yang sisanya ya dari 16 bit ini adalah address-nya ya. Nah ya, kita coba lihat contohnya di tabel ini lebih mudah ya untuk bisa memahami bagaimana sebuah contoh eksekusi program ya di dalam sebuah CPU. Sorry. Ya bentar ya, ada ini salah teknis. Dipindahin kameranya. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi contoh eksekusi program di sini memori dengan CPU ya. Ini komunikasi antara memori dengan CPU. Tadi kan instruksi programnya adalah di sini ada 1 ya. Ini dalam bentuk desimal ya. Sesungguhnya ini kan deretan bit ya, 16 bit tadi contohnya ya. Kita kembali lagi di sini kan 16 bit. 4 bit pertama adalah opcode-nya, sisanya adalah alamatnya. Jadi di sini artinya kalau 1 ya, 1 itu adalah instruksinya adalah istilah akumulator ya dengan data dari memori ya. Address-nya berapa? Di address-nya 940. Address 940 di memori adalah ini. 940 address-nya ya. Dengan datanya 003 ya. Artinya yang ini ya, data ini disimpan ke akumulator sini ya. Akumulatornya saya kosong diisi ya. Diisi jadi 003 dari sini, dari alamat 940 ini. Kemudian instruksi selanjutnya ada 5. 5 itu apa ya? 5 itu adalah ini ya, yang 0101 ini, jumlahkan data dari memori dengan data dari akumulator dan simpan hasilnya ke akumulator ya. Jadi 5 ini adalah suruh menjumlahkan ya, isi akumulator ini ya dengan data yang ada di alamat 941. Alamat 941 kan di sini, isinya adalah 002. Artinya yang 003 ditambahkan 002. 3 tambah 2 kan 5 ya. Kemudian disimpan kan di akumulator, perintahnya disimpan di akumulator gitu ya, 005 ini. Nah, kemudian instruksi selanjutnya adalah 2 di sini. 2 itu apa? 2 itu kan 010. Instruksinya apa? Simpanlah isi akumulator dan atau memori buffer register ke memori ya. Jadi suruh disimpan. Yang 005 ini disimpan ke akumulator, yaitu disimpan di sini ya, di 941 ini. Jadi contohnya di sini adalah 5 itu adalah 5941, artinya suruh di ini ya 2941, artinya hasilnya ya yang 005 ini disimpan di memori 941. Memori 941 kan ini ya. Jadi 005 isinya gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi ini adalah komunikasi antara memori dengan CPU gitu ya. Dengan instruksi-instruksi yang ada gitu ya. Oke ya. Ini contoh yang mudah untuk dibaca ya. Nah, ini mungkin definisi dari instruksi cycle-nya gitu ya. Instruksi cycle itu kan tadi ada patch dan juga execute ya. Pertama dia harus patch itu baca ya, baca instruksi yang akan dieksekusi dari memori ke CPU ya. Jadi ini satu cycle instruksi itu adalah ini ya periodenya ya. Jadi ada instruksi patch, kemudian ada instruction decoding, kemudian ada operan patch, kemudian ada eksekusi ya, execute. Demikian juga untuk instruksi berikutnya kan, tiap instruksi pasti begini gitu ya operasionalnya. Nah, ini adalah satu instruksi cycle, satu lingkaran instruksi, ya, satu periode instruksi.
Nah, ini sebenarnya memperlihatkan bagaimana hubungan register-register yang terjadi gitu ya. Jadi instruksi patch ini ya itu melibatkan register PC ke MAR ya, PC ke MAR gitu ya. Dari MAR ke memori, kemudian dari memori ke MDR gitu ya. Memori data register kan. Ini register-register semuanya. Ini memori eksternal ini. Ini dynamic RAM-nya ya, dynamic RAM-nya. Ini kan yang ada di dalam CPU. Saya unmute dulu deh. Oke, saya unmute dulu ya. Oke. Jadi ini memperlihatkan bahwa ini external memory ya, dynamic RAM ya. Sedangkan ini adalah register-register yang ada di CPU ya. Jadi instruksi patch ini dia berhubungan antara PC, MAR, kemudian dengan external memory. Dari external memory dikembalikan ke register MDR gitu ya di CPU ini sampai nanti masuk ke instruksi register. Ya, instruksi register tadi kan ada opcode, ada address ya. Tadi yang contohnya 16 bit misalnya, untuk yang 16 bit 4 bitnya adalah opcode-nya, sisanya address gitu ya. Nah, kemudian dari sini tentu akan berlanjut ke instruksi decoding ya. Jadi instruksi patch-nya di decoding gitu, decoding oleh instruksi decoding ini untuk menghasilkan apa? Sinyal-sinyal kendali gitu. Jadi ini adalah pekerjaannya control unit ya, menghasilkan sinyal-sinyal kendali tadi ya. Mulai dari set 0, set 1 dan seterusnya ya. Set 0 apa kemana? Oh, ke sini. Memerintahkan memori address register yang ada di CPU untuk melakukan pekerjaannya gitu ya. Sampai terjadi ada yang namanya OF ini ya. OF itu adalah operand patch. Operand patch itu baca operasi dari memori ya. Jadi dia harus baca operasi memori harus ngapain nih gitu. Kayak memorinya dibaca, kemudian kembali lagi ke memori yang ada di CPU gitu ya, dari memori eksternal ya, untuk dieksekusi. Dieksekusi oleh apa? Oleh akumulator gitu ya. Disimpan dulu akumulator maksud saya, kemudian baru dieksekusi oleh arithmetic logic unit. Kalau dia perintahnya jumlah ya jumlahkan ya, sesuai dengan sinyal kendalinya. Di sini contohnya sinyal kendalinya C1 misalnya. Dia memerintahkan untuk menjumlahkan gitu ya data yang ada tadi ya dari MDR ini, simpan lagi ke akumulator, terus begitu ya ininya prosesnya itu. Jadi selalu begitu ya. Jadi ini adalah proses eksekusi daripada instruksi-instruksi yang terjadi di dalam sebuah CPU gitu ya. Ini juga demikian ya, eksekusi yang menyimpan isi akumulator ke memori dengan metode pengalamatan langsung gitu ya. Nah, ini juga sama ya, tapi ini pengalamatannya langsung, tidak ada operan patch-nya gitu ya, tapi langsung dia dari instruksi patch, kemudian instruksi decoding, langsung ke execute tanpa melalui operan execute ya. Kemudian kinerja CPU ya, kinerja CPU itu biasanya diukur dari apa? Kecepatan pengolahannya ya. Kecepatan pengolahannya dalam satuan apa? Tadi kan frekuensi clock itu adalah salah satu ya, salah satu spesifikasi kecepatan prosesor ya. Tadi kan kita tahu Core i7 misalnya 2, GHz, artinya kecepatan clocknya itu 2,5 GHz gitu ya. Tapi juga ada satuannya adalah CPI atau cycle per instruksi. Jadi kecepatan mengolah satu instruksi ya berapa gitu ya, kecepatannya gitu. Jadi sebetulnya paling cepat kan pasti clocknya ya, clocknya. Tapi kalau cycle per instruksi pasti beberapa clock kan gitu ya. Nah, tapi itu juga memerlukan satu satuan operasional juga ya, dari kecepatan sebuah CPU atau komputer gitu ya. Oke ya. Kemudian ini contoh operasi CPU saya kira tadi udah kita bahas ya. Selalu dia berurutan ya, dari instruksi 1, instruksi kedua, ketiga, seterusnya ya. Kecuali memang ada perintah dari program untuk jump gitu, lompat ataupun looping gitu ya. Oke, kemudian ini sudah kita bahas juga ya. Ini instruksi cycle ini terdiri dari beberapa bit, contoh tadi 16 bit gitu ya. Kemudian ini juga sama ya, operasi di dalam sebuah fase instruksi patch gitu ya. Mulai dari pertama adalah dari PC ke MAR ya, dari PC ke MAR, dari MAR ke
mana ini dari memori ya, dari memori ke MDR ya, dari memori ini ke MDR, kemudian ketiganya dari MDR ke instruksi register, empatnya dari decoder, di decoder ya, di decoder ininya instruksi registernya ke control unit ya untuk diterbitkan atau dihasilkan sinyal kendali gitu ya, apa instruksinya ya. Dan ini PC ini pasti increment, jadi dia selalu menghitung tiap instruksi ya. Jadi satu cycle instruksi PC ini menghitung ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke, ini dari interpretasi instruksi diketahui ya, ini juga sama ya, contoh tadi ya, penjumlahan ya, add R1 yang ada di registernya CPU ya, dijumlahkan dengan data yang ada di memori alpha ya, alamatnya alpha, memori dengan alamat alpha ya. Tadi kita sudah bahas ya, tadi dari opcode dengan operand tadi, saya kira ini sudah ya. Kemudian fase eksekusi juga sama ya, kita sudah contohkan tadi ya. Kemudian selesai. Oke, alhamdulillah kita selesai membahas tentang apa yang terjadi dalam sebuah CPU. Mudah-mudahan Anda bisa menangkapnya, dan saya kira mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalaupun tidak dipahami silakan Anda nanti ajukan pertanyaan di WA group saja ya. Nanti kita diskusikan di WA group, mudah-mudahan kita bisa bahas dan kita selesaikan masalahnya itu apa gitu ya. Terima kasih ya, karena waktunya sudah habis dan kita sudah maghrib dulu. Nanti kita mungkin ketemu lagi sekitar jam 7-an lah ya. Saya perlu waktu dulu untuk persiapan ya. Jam 7 kita masuk lagi di WA group ya. Untuk Zoom-nya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.